Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar. Semoga ini menjadi aliran berkah bagi kita. Lebih-lebih pelaksanaan ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Harapan kita semua, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala ibadahnya, dalam menjalankan segala kebaikannya, khususnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu keislaman. Mari kita lanjutkan kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Hajju. Sahabat-sahabat sekalian, pembahasan kita pada hari ini telah memasuki pembahasan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Setelah sebelumnya sudah kita bahas tentang syahadat, sudah kita bahas tentang sholat, kemudian puasa, zakat, dan purna dari rukun Islam yang terakhir adalah haji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami. Haji yang merupakan rukun kelima dari rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadzal umratu fil umri marratan. Haji yang merupakan rukun kelima dari rukun-rukun Islam, hukumnya itu adalah fardu. Fardu yang dimaksud di sini adalah fardu ain, wajib atas setiap umat Islam, mukallafin yang mukallaf. Mukallaf di sini maksudnya adalah dia sudah balik, sudah mencapai usia balik dan berakal sehat. Hurin lagi merdeka. Artinya ini konteksnya dalam konteks perbudakan. Dia bukan seorang budak. Kenapa budak itu tidak diwajibkan budak zaman dahulu ya? Jadi karena zaman sekarang itu sudah tidak ada yang namanya perbudakan sebagaimana perbudakan pada zaman Rasulullah, perbudakan sebelum zaman Rasulullah bahkan, dan begitu seterusnya. Jadi kenapa kok seorang budak itu tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji? Karena apa yang dia lakukan itu harus mendapatkan izin dari sayyidnya, dari tuannya, dari majikannya. Itulah mengapa mereka dalam melakukan segala hal itu tidak menjadi bebas atau merdeka selayaknya kita. Sehingga oleh syariat, seorang yang berstatus sebagai budak, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun dia seorang muslim dan mukallaf dan juga mampu. Haji sendiri oleh ulama banyak dimaknai al-qasdu. Artinya qasdul Ka'bah, bermaksud mengunjungi Ka'bah. Tapi sebenarnya pelaksanaan ibadah haji lokasinya tidak hanya di Ka'bah saja atau di Masjidil Haram saja, tapi ada beberapa tempat-tempat yang lain yang juga dijadikan sebagai destinasi untuk melangsungkan ibadah haji. Wa kadzal umratu fil umuri marratan. Demikian juga ibadah umroh. Demikian juga ibadah umroh. Ibadah umroh pun hukumnya wajib seumur hidup satu kali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, syariat ibadah haji ini baru diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kemudian kepada umatnya ketika memasuki tahun ke-9 dari Hijriyah. Jadi 9 tahun setelah Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, barulah kemudian Rasulullah baru bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 dari bulan Hijriyah, tepatnya ketika melakukan yang namanya
Fathu Makkah atau pendudukan terhadap kota Makkah. Barulah di sana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Artinya sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah baru sempat melaksanakan ibadah haji itu satu kali selama seumur hidup. Jadi Rasulullah hanya mencontohkan ibadah haji yang beliau lakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Nah, demikian juga ibadah umroh juga diwajibkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Jamiah ini, wajib dilakukan sekali seumur hidup. Bisyartil istita'ati. Namun ada syarat selanjutnya, ada syarat yang disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu artinya mampu. Mampu di sini maksudnya apa? Nah, hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada kata-kata istata'a. Istata'a yastati'u istita'atan. Ada kata istita'ah di sini. Wa ya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Artinya dia memiliki bekal yang cukup. Bekal yang cukup sebagai bekal perjalanannya baik ketika pergi maupun pulang. Jadi bukan hanya memiliki bekal untuk berangkat saja, tapi bekal untuk pulang juga dimiliki. Tapi kalau untuk konteks zaman sekarang, khususnya jamaah haji Indonesia, ada yang namanya tabungan haji gitu. Jadi mereka menabung memang tabungan haji itu diperuntukkan untuk berangkat bekal selama di Mekah sana, di Mekah di Madinah, kemudian juga bekal untuk pulang kembali ke Indonesia. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Di samping dia punya bekal untuk berangkat, baik pergi ke Mekah maupun kembali lagi ke Indonesia, dia juga harus memiliki nafkah, biaya yang ditinggalkan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bisa kita ambil contoh, misalnya ada seorang suami istri, sedang ada seorang suami melaksanakan ibadah haji, meninggalkan istri dan 2 orang anaknya. Maka dia harus meninggalkan bekal yang cukup sampai dia kembali ke Indonesia. Itu baru dikatakan istita'ah, mampu. Jadi bukan hanya punya bekal untuk perjalanan, tapi juga punya biaya atau bekal untuk anak dan istrinya yang dia tinggalkan selama melangsungkan ibadah haji. Wa amalul haji salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Aktivitas dalam ibadah haji, sahabat-sahabat sekalian, ini ada 3, mencakup rukun, wajib, dan sunnah. Insyaallah akan kita bahas pada segmen berikutnya. Sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.